Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rahayu Eliza Prisma, NIM 19136127 dari Prodi Geografi Non-Kependidikan Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan video untuk menjawab pertanyaan soal tes formatif 1 pada mata kuliah Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rahmaneli pada sesi Kamis jam 7 sampai jam 9 pagi. Pada soal pertama yaitu kami sebagai mahasiswa disuruh menemukan peta 34 provinsi di Indonesia. Kemudian membuat video YouTube tentang letak masing-masing fakta jawaban dari pertanyaan. Di mana pertanyaan pertama yaitu nama-nama ibu kota masing-masing provinsi, pertanyaan kedua nama-nama gunung pada masing-masing provinsi, pertanyaan ketiga nama-nama sungai pada masing-masing provinsi, pertanyaan keempat nama-nama danau pada masing-masing provinsi, pertanyaan kelima budaya atau adat istiadat masing-masing provinsi, pertanyaan keenam selat yang ada di Indonesia, dan pertanyaan terakhir nama-nama pulau besar dan kecil di Indonesia. Baiklah, kita mulai menjawabnya dari peta Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia ini mempunyai 5 pulau besar. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Sudah jelas di sini saya sudah memberikan panah pada Pulau Sumatera. Selanjutnya ada Pulau Jawa. Setelah Pulau Jawa ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Dan Indonesia sendiri mempunyai 34 provinsi dengan ada beberapa selat yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Madura, dan Selat Makassar. Itulah beberapa selat yang saya sebutkan. Yang lebih jelasnya saya akan membacakan pada setiap provinsi, di mana provinsi pertama yaitu Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Ibu kota dari Provinsi Nagro Aceh Darussalam ini merupakan Banda Aceh. Di sini saya bisa memperbesar peta supaya lebih jelas letak ibu kotanya. Kita perbesar. Bisa kita lihat di sini. Tanda peta merah dengan pinggiran putih, tulisan Banda Aceh. Ini merupakan ibu kota provinsi, simbol ibu kota provinsi pada Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Pada Provinsi Nagro Aceh Darussalam ini mempunyai beberapa gunung. Di antaranya ada Gunung Leunop, Gunung Gamut, Gunung Toidoh, Gunung Singgah Mata, Gunung Kemiki. Di sini kita bisa melihat simbol gunung itu pada peta ada gambar segitiga warna hitam dengan huruf awalnya G. Itu adalah simbol dari gunung. Bisa kita lihat pada contoh lainnya seperti Gunung Bekutan, Gunung Leuser, Gunung Pucuk Padang, itulah contoh dari beberapa gunung yang ada di Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Selanjutnya kita lihat contoh danau yang ada pada Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Yang pertama, kita zoom petanya supaya lebih jelas. Nah, untuk simbol danau kita bisa melihat warna biru pada peta dan ada tulisannya D, danau. Di sini ada Danau Laut Tawar. Ini merupakan danau yang ada di Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Selanjutnya untuk sungai, kita bisa lihat lagi. Kembali kita perbesar peta, gunanya untuk memperjelas dalam membaca peta. Kita lihat sungai. Nah, untuk sungai bisa ada seperti garis seperti ini. Garis ada warna biru lagi. Kita bisa membacanya ada seperti sungai simpang kiri dan sungai simpang kanan. Nah, ini tanda sungai pada peta. Bisa kita lihat di atas.
dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya kita lihat pulau-pulau kecil yang ada pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di sini ada terlihat Pulau Ujung Batu, Pulau Pinang, Pulau Tuangku, Pulau Bengkaru, Pulau Sarangalu. Ini merupakan salah satu pulau kecil yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan adat istiadat budaya yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Pertama, yaitu dari segi agama. Masyarakat Nanggroe Aceh ada yang beragama Islam, itu 99,85% agama Islam. Selebihnya ada Kristen, dan sukunya ada suku Aceh, suku Jawa, Gayo, Alas, Singkil. Selanjutnya kita lihat pada bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan pada Aceh ada bahasa daerah Aceh, Tamiang, Gayo, Alat Kluet, Japce, Pak-Pak, dan Singkil. Selanjutnya lagu daerah pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini ada lagu daerah Bungo Jumpa, dan tarian tradisionalnya ada tari Seudati, tari Saman, tari Goel, dan tari Didong. Selanjutnya alat musik. Alat musik yang digunakan yaitu serune kale, gondang tambo, dan bergeluh. Senjata nasionalnya itu rencong, dan terakhir rumah adatnya ada rumah panggung. Nah, segitulah informasi yang bisa kita dapatkan dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya kita next ke Provinsi Sumatera Utara, merupakan provinsi yang kedua. Dan ibu kota pada provinsi ini merupakan Medan. Bisa kita perbesar lagi gambarnya untuk melihat ibu kota pada provinsi ini. Nah, di sini ada seperti saya bilang tadi, simbol ibu kota pada provinsi, yaitu ada peta dengan bagian dalamnya merah dan pinggirannya putih, ya, tulisan Medan. Ini tanda dari ibu kota provinsi. Selanjutnya kita lihat pada Kabupaten Sumatera Utara ini, gunung-gunung terdapat pada Kabupaten Sumatera Utara. Bisa kita lihat satu-satu, seperti adanya Gunung Haboko, Gunung Lumbadolot, Gunung Sitimbor, Gunung Sitandang, Gunung Batu Sinongkopi, Gunung Silayang-Layang, Gunung Sitarinda, Nah, itulah contoh-contoh gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kita lihat danau yang ada pada Provinsi Sumatera Utara. Kembali kita perbesar petanya. Nah, di sini ada warna biru. Itu ada Danau Toba. Ini merupakan danau terbesar yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara, Danau Toba. Dan pulau-pulau kecil yang ada pada Provinsi Sumatera Utara seperti Pulau Samosir, Pulau Persala, Pulau Kalimantung, Gopang, Pulau Sitambarat. Selanjutnya kita lihat pada nama-nama sungai yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara. Kembali kita perbesar listanya. Nah, di sini sudah terlihat ada awalan S, berarti ini sungai, seperti Sungai Lempan, Sungai Tiso,
Sungai Belean. Nah, itulah contoh dari sungai yang ada pada Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan membacakan adat budaya yang ada pada Provinsi Sumatera Utara. Pertama dari segi sukunya. Sukunya pada masyarakat Sumatera Utara ini ada bersuku Hindu, ada maksudnya ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Nias, ada suku Melayu, Minangkabau, dan Banjar. Dan bahasa daerahnya ada Batak, Karo Pakpak, Simalungun, Angkola, Padang Lawas, Mandailing, Nias, Melayu, dan Jawa. Lagu daerah pada provinsi ini ada Dango, Inang Sange, Sinanggar Tulo, dan Sing Sing So. Selanjutnya tarian tradisionalnya ada Serampang 12, Tortor. Alat musik yang digunakan ada aramba, doli-doli, duridana, garantung, gondrang, hapetan. Senjata nasionalnya ada pisau surit, pisau gajah, domba, dan rumah adatnya yaitu rumah bolon. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada selat yang ada di dekat Provinsi Sumatera Utara ini. Kembali kita zoom petanya. Kita lihat pada peta. Nah, di sini ada tulisannya Selat Malaka. Ini merupakan salah satu selat yang ada di Indonesia. Nah, itulah informasi yang bisa kita dapatkan dari Provinsi Sumatera Utara. Kita lanjut pada provinsi ketiga, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Di sini sudah terlihat peta dari Provinsi Sumatera Barat. Dan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat ini yaitu Padang. Kita zoom lagi untuk melihat letak dari daerah Padang ini. Nah, sudah terlihat di sini ada simbol ibu kota pada provinsi yaitu Padang. Dan di Sumatera Barat sendiri juga mempunyai beberapa gunung. Terdapat beberapa gunung seperti Gunung Gadang, Gunung Rasam, Gunung Talang, Gunung Kayu Ampuh, Gunung Lanti, Gunung Sungiri, Gunung Gadang. Kita lihat ke bawah, Gunung Bubunga, Gunung Rantau Panas, Gunung Tujuh, ada pula Gunung Kerinci, ada Gunung Marapi, Gunung Singgalang dekat Padang Panjang, Gunung Talamau, Gunung Amas. Nah, itulah contoh beberapa gunung yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kita lihat danau yang ada pada provinsi ini. Kita perbesar lagi petanya. Sini ada Danau Singkarak, danau di atas, danau di bawah yang dekat dengan Gunung Talang tadi. Selanjutnya ada Danau Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam dekat Maninjau. Nah, itulah contoh. Ada satu lagi Danau Tinggai yang dekat dengan Gunung Malintang. Itulah contoh danau yang terdapat pada Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh sungai yang ada pada provinsi ini. Kita perbesar lagi gambarnya. Kita lihat dari atas, dari paling atas itu ada Sungai Sungkut, Sungai Ana, Sungai Sikabo,
Piranti, Sungai Kambang, Sungai Bongi, Sungai Sutabar, Batanghor, Sungai Hai, Sungai Balang, Sungai Lunang, Sungai Selaut. Itulah contoh sungai yang ada pada Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, saya akan membacakan budaya adat pada provinsi ini dari segi agamanya terlebih dahulu. Mayoritas masyarakat di Provinsi Sumatera Barat ini adalah agamanya Islam, yaitu 98% dari masyarakat beragama Islam dan selebihnya beragama Kristen, Buddha, dan Hindu. Selanjutnya suku yang terdapat pada Provinsi Sumatera Barat ini adalah suku Minangkabau, ada juga Batak, Jawa, dan ada juga Mentawai. Bahasa daerahnya yaitu bahasa Minangkabau, Melayu, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya lagu daerah pada provinsi ini yaitu Ayam dan Lapeh, Kampuanan Jawa di Mato, Kampang Labuno, Minangkabau, Bare Solo, Tinggalah Kampuang. Selanjutnya tarian tradisionalnya itu tari piring, tari payung, alat musiknya saluang, talempong, kaci, dan senjata nasionalnya itu kari, rutuih, piaret, dan rumah adatnya itu rumah gadang. Kita lihat contoh-contoh selat yang ada pada provinsi ini. Bisa kita membesar lagi gambarnya. Nah, di sini sudah terlihat ada selat Mentawai. Dekat ada Kabupaten Mentawai, dan Kabupaten Mentawai ada selat Mentawai. Di sini juga terdapat pulau-pulau kecilnya yang ada di Indonesia seperti Pulau Sipora, Pulau Siberut. Nah, itulah contoh-contoh informasi yang bisa kita dapatkan dari Provinsi Sumatera Barat. Kita lanjut pada provinsi selanjutnya, yaitu ada Provinsi Riau. Provinsi Riau sendiri bisa kita perbesar untuk melihat ibu kotanya. Provinsi Riau sendiri ibu kotanya yaitu Pekanbaru. Di sini sudah terlihat simbol dari ibu kota provinsi yaitu Pekanbaru. Bisa kita lihat contoh dari gunung-gunung yang ada pada provinsi Riau. Kita lihat satu-satu. Sepertinya pada provinsi Riau ini tidak terdapat gunung, tapi banyak terdapat bukit seperti Bukit Endelang, Bukit Hulu Sipit, Bukit Kayu Mambang, Bukit Panyambungan, Bukit Batu Gedang, Bukit Sidoyong, Bukit Paninjauan Nelok, Bukit Pasar, Bukit Suliki, Bukit Perhatian Mandut. Nah, itulah contoh-contoh bukit yang ada pada provinsi Riau. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh danau dan sungai pada provinsi ini. Nah, di sini sudah terlihat contoh-contoh sungainya seperti Sungai Sulap, Sungai Sikung Lanut, Sungai Kuba, Sungai Rokat, Sungai Bangko, Sungai Landuk, Sungai Lengku. Nah, itulah contoh-contoh sungai. Tapi di sini saya tidak terlihat danau, tidak melihat danau di sini. Nah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan adat budaya pada provinsi Riau ini. Kita lihat dari segi sukunya, pada provinsi Riau ini ada yang suku Melayu, Butan, Sangkai, dan Bunai. Selanjutnya bahasa daerah. Bahasa daerah pada provinsi Riau ini ada bahasa Melayu, dan lagu daerahnya Lancang Kuning, Soleram, Lenggana Melayu. Selanjutnya tarian tradisional, ada tari tintu dan tari lapa. Dan alat musik tradisional itu rebana. Senjata tradisionalnya ada bisik, pedang, jenawi.
Itulah informasi yang bisa kita dapatkan dari Provinsi Riau. Kita lanjut kepada provinsi berikutnya, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Ini merupakan salah satu kepulauan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa kabupaten, seperti ada Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Riau. Ini terdapat pulau-pulau kecil, seperti ada Pulau Ujung Beting, Pulau Alur, Pulau Pentar, Pulau Buaya, Pulau Temiang, Pulau Mesana, Pulau Abang Besar, Pulau Petong, Pulau Galang Baru, Pulau Galang. Nah, kita lihat di sini informasi kita dapatkan. Lanjut saya akan bacakan adat pada Provinsi Riau itu seperti pada sukunya hampir sama dengan Provinsi Riau, yaitu Melayu, Bondai, dan Bula, dan bahasa daerahnya ada bahasa daerah Melayu, Bondai, dan Bula. Lagu daerahnya ada dendang, nelayan, sigantang, lada. Tarinya ada tari joget, lambat. Kita lanjut ke Provinsi Bengkulu. Mari kita perbesar lagi untuk melihat letak pada ibu kota pada provinsi ini. Kita perbesar untuk lebih jelas. Nah, di sini ada terdapat ibu kotanya yaitu Bengkulu. Ada simbol merah, simbol peta persegi peta dengan tepian putih. Pada Kabupaten Bengkulu, pada Provinsi Bengkulu ini terdapat beberapa kabupaten seperti ada Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur. Nah, itulah contoh-contoh kabupaten yang terdapat pada Provinsi Bengkulu. Sekarang kita lihat contoh-contoh gunung yang terdapat pada provinsi ini. Kita zoom gambarnya. Kita lihat dari atas. Pertama yaitu gunungnya yaitu seperti Gunung Grekah, Gunung Bungku, Gunung Gedang, Gunung Kayu Arso, Gunung Seblat, itulah contoh-contoh gunung yang terdapat pada Provinsi Bengkulu. Selebihnya terdapat bukit seperti ada Bukit Sangudut, Bukit Itim, Bukit Balai, Bukit Condong, Bukit Kubang, dan Bukit Pandan. Itulah contoh gunung dan bukit terdapat pada Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kita lihat danau yang terdapat pada provinsi ini. Seperti adanya Danau Tes. Ada warna biru seperti ini, Danau Tes. Kita lihat ke atas apakah masih ada danau pada provinsi ini. Mungkin emang satu yaitu Danau Tes tadi. Kita lanjut kepada sungai yang terdapat pada provinsi ini. Kita lihat yang awalnya S seperti Sungai Berung,
Sawah, Sungai Sabe, Sungai Lunor, Sungai Uro, Sungai Lampur. Nah, itulah contoh-contoh sungai yang terdapat pada Provinsi Bengkulu. Baik, lanjut saya akan membacakan budaya atau adat istiadat pada provinsi ini. Pertama itu dari segi suku. Pada provinsi ini terdapat suku Melayu, Surawai, Rejang, dan Lebak. Selanjutnya pada bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan ada bahasa Melayu, Surawai, Rejang, dan Lebak, sama dengan suku tadi. Selanjutnya lagu daerah. Lagu daerah ada tari andun, lagu lalan belek, jibe awi. Selanjutnya tarian tradisional ada tari andun, tari bidadari terminang anak, dan tari kejai. Selanjutnya ada alat musik tradisional seperti gong, serdap, kerilu, dan gendang. Selanjutnya senjata tradisional yang dipakai yaitu keris Bengkulu dan rumah tradisionalnya yaitu pusako bubung limau. Pulau kecil yang terdapat di sini bisa kita lihat lagi seperti sepertinya informasi yang kita dapat hanya ini. Kita lanjut ke provinsi berikutnya, yaitu Provinsi Jambi. Baik, kita perbesar untuk melihat letak dari ibu kota provinsi ini. Kita perbesar. Nah, di sini sudah jelas Provinsi Jambi, ibu kotanya itu Jambi. Di sini ada tandanya Jambi. Kita lihat dari gunung, nama gunung yang terdapat pada provinsi ini. Nah, kita perbesar untuk lebih jelasnya. Di sini ada namanya Gunung Runcing, ketinggian 1835. Gunung Sumbing, Gunung Hulun Nilo, Gunung Kunyit, Gunung Raya, Gunung Kerongsong, Gunung Masjid, Gunung Mandurai Basi, Gunung Hulu Sangir, ada juga Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Gunung Tiga Jerai, Nah, sepertinya hanya ini jenis-jenis gunung yang terdapat pada Provinsi Riau. Kita lanjut kepada danau yang terdapat pada provinsi ini. Kita kembali zoom petanya. Kita lihat satu persatu. Nah, di sini ada contoh danau seperti Danau Basi. Ini ada, kita lihat di sini. Ada danau juga di sini. Kita lihat ke atas.
Ada Danau Kerinci di sini. Nah, sepertinya hanya ini contoh-contoh danau terdapat pada Provinsi Jambi. Kita lanjut kepada nama-nama sungai yang terdapat pada provinsi ini. Ada Sungai Kerinci Hitam, Sungai Imi, Sungai Siringko, Sungai Hitam, Sungai Aka, Sungai Alas, Sungai Lolong, Sungai Monguja, Sungai Kiki, Sungai Batanghari, Sungai Linear, Sungai Batang Asa. Sepertinya hanya itu sungai terdapat pada Provinsi Jambi. Lanjut saya akan membacakan adat budaya pada provinsi ini. Yang pertama dari suku yang terdapat yaitu ada suku Kerinci, Kubu, Melayu, dan Banjar. Dan bahasa daerahnya bahasa Kerinci, Kubu, Melayu, dan Banjar, hampir sama dengan nama suku tadi. Selanjutnya dari selat, ada terdapat selat di sini. Kita perbesar terlebih jelasnya. Nah, di sini ada namanya Selat Berhala. Mungkin sekian informasi yang bisa kita dapat dari Provinsi Jambi. Kita lanjut ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kita perbesar gambarnya. Ini merupakan Pulau Bangka. Dan ada juga Pulau Belitung. Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Ada terdapat kabupaten pada provinsi ini, seperti ada Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Belitung. Di sini ada terdapat selat. Yang pertama itu ada Selat Gaspar. Nah, di sini ibu kota dari provinsi ini adalah Pangkal Pinang. Kita lihat gunung-gunung terdapat pada provinsi ini. Kembali kita zoom untuk lebih jelasnya. Ada Gunung Balik, Gunung Pelawan, Gunung Dugul, Gunung Gimbal Besar, Bukit Panca, Gunung Asem, Gunung Panjang. Juga ada teluk, yaitu Teluk Kelabat. Ada Gunung Mangkol. Nih, di sini ada Gunung Nenek, Bukit Panang, Gunung Bebulu. Kita lihat di sini. Ada Gunung Kubang, Gunung Agung. Ini merupakan gunung terdapat di Kabupaten Belitung. Di Pulau Belitung. Ada Gunung Sepang, Gunung Mundang, Gunung Mang. Ada Teluk Balok juga, dan ada Teluk Sembulu. Itulah gunung yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita lanjut ke nama-nama sungai yang terdapat pada provinsi ini. Kita zoom kembali. Ya, ada Sungai Kota Warta, ada Sungai Baturut, ada Sungai Mariong. Di sini Sungai Mariong. Ada Sungai Layang,
ada Sungai Rukar, Sungai Selam, Sungai Kurau, Sungai Ketu, Sungai Kepodi, Sungai Utan, Sungai Gosong, dan ada juga selat di sini, ada Selat Lepar namanya, dekat dengan Pulau Lepar. Ada juga Selat Gaspar. Ada Sungai Ceruci pada Pulau Belitung. Mungkin hanya itu sungai yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Belitung. Sini saya akan membacakan pulau-pulau kecil terdapat di dekat provinsi ini, seperti kita perbesar lebih jelasnya. Ada Pulau Bebuar, Pulau Gosong Asam, Pulau Ketawai, Pulau Simujur, Pulau Timor, Pulau Bompes, Pulau Gaspar, Pulau Batunding. Ada juga selat di sini, ada Selat Mandana dekat Pulau Mindanao dan dekat Pulau Belitung. Ada Pulau Wetang, Pulau Rengit, Pulau Peluntang, Pulau Mendulu, Pulau Keringan, Pulau Kampak, Pulau Sembulu, Pulau Anyer, Pulau Tepi, Pulau Lindang, Pulau Rusa, Pulau Umateka, Tapok, Pulau Rotan, Pulau Anjes Masin, Pulau Marai, dan Pulau Pengapit. Selanjutnya saya akan bacakan budaya adat istiadat pada Provinsi Kepulauan Belitung. Kita lihat dari sukunya, ada suku Pangkal Pinang, Melayu, dan Tobadi. Selanjutnya bahasa daerahnya bersama dengan suku tadi, ada bahasa daerah Pangkal Pinang, Melayu, dan Tobadi. Selanjutnya lagu daerahnya ada lagu daerah Dambus, Yomiak, Bujang Lapok. Selanjutnya tarian tradisionalnya ada tarian Tanggai, tari campak, dan tari zapin. Selanjutnya alat musik tradisional ada gendang, Melayu, rebana. Selanjutnya senjata tradisional ada kedik, parang bangka, siwar ranjang. Dan rumah tradisionalnya seperti rumah panggung, rumah limas, dan rumah rakit. Sekian informasi yang bisa saya lihat dari Provinsi Bangka Belitung. Kita lanjut ke provinsi berikutnya, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan sendiri yaitu Palembang. Bisa kita perbesar untuk melihat letaknya. Nah, ini sudah jelas, ini ibu kota dari Provinsi Palembang. Maaf, dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang. Dan terdapat beberapa kabupaten seperti ada Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Renim, Kota Prabu Muli, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Uli, Kota Batu Raja, Kota Pagar Alam. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis gunung yang terdapat pada kabupaten ini. Bisa kita perbesar untuk lebih jelasnya. Nah, sudah jelas di sini. Ada Gunung Patah, ada Gunung Isau-Usau, ada Gunung Dempo, ada Gunung Huluran, Gunung Hijau, Gunung Runcing, Gunung Seblak, Gunung Lumut,
di dekat Pulau Sumatera Selatan ini ada Selat Bangka di sini. Nah, tulisannya Selat Bangka. Sepertinya hanya itu jenis-jenis gunung yang terdapat pada Pulau Sumatera Selatan, pada Provinsi Sumatera Selatan. Kita lanjut ke jenis-jenis sungai terdapat pada provinsi ini. Ada Sungai Dabu Putih, Sungai Tanjung Padi, Sungai Limpur, Sungai 12, Sungai Lebong Hitam, Sungai Padang, Sungai Lematang, Sungai Endial. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis danau. Ada Danau Ranum, besar. Nah, sepertinya hanya itu. Selanjutnya saya akan bacakan budaya adat istiadat pada Provinsi Sumatera Selatan. Pertama dari suku, ada suku Komering, Ogan, Pasemah, dan Palembang. Dan bahasa daerahnya itu bahasa daerah Palembang. Selanjutnya lagu daerah yang digunakan Dek Sangke dan Kembanglah Bungo. Dan tarian tradisionalnya ada tari Gading Sriwijaya, tari Tenggai, dan tari Punghuse. Dan rumah tradisionalnya yaitu rumah limas. Sekian informasi yang bisa kita dapat dari Provinsi Sumatera Selatan. Kita lanjut ke provinsi berikutnya, yaitu Provinsi Lampung. Kita zoom ke petanya. Nah, pada Provinsi Lampung ini, ibu kotanya itu Bandar Lampung. Sudah terlihat di sini. Dan terdapat beberapa kabupaten, ada Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tiulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, terdapat kabupatennya. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis gunung yang terdapat pada provinsi ini. Kembali kita perbesar petanya. Kita lihat satu persatu. Nah, sini ada Gunung Raja Basa pada ketinggian 1281. Gunung Lubu Kitik ketinggian 543. Gunung Ulu Jamus, Gunung Subehalon ketinggian 1623, Gunung Sikicau ketinggian 1718, Gunung Labuhan Bala ketinggian 1029, Gunung Waingingi ketinggian 908, Gunung Luntau ketinggian 1362,
Gunung Bagelung ketinggian 1142, dan ada juga Gunung Kukusan ketinggian 1040, Gunung Kabawo, Gunung Tanggamus, ada Gunung Seminung, Gunung Pesagi, Gunung Giham, Gunung Sibehanaloh, Gunung Sikicau, Gunung Labuan Balat, Gunung Wangingi, Gunung Luntau, Gunung Begelung, Gunung Bagelung, Gunung Tebak, Gunung Uluk Sabuk, Gunung Tahyagin, Gunung Ulu Jamus, Nah, hanya itu gunung-gunung terdapat pada Provinsi Lampung. Kita lanjut yang jenis sungai yang terdapat pada Provinsi Lampung. Kita lihat lagi. Ada Sungai Brawija, Sungai Cuwuk, Sungai Busu, Sungai Tuku, Sungai Gerung, Sungai Merapi, Sungai Mesuli. Ini juga ada Sungai Mesuli. Baik, sekian sungai terdapat pada Provinsi Lampung. Kita lanjut ke jenis-jenis danau yang terdapat pada Provinsi Lampung. Kembali kita perbesar petanya. Ada Danau Ranau. Selanjutnya saya akan membacakan budaya atau adat istiadat pada Provinsi Lampung. Pertama itu dari suku, ada suku Melayu, Rawas, dan Pasemah. Selanjutnya bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Melayu, dan lagu daerahnya ada Lipangdang, Tigan Jauh, Anak Junjungan. Selanjutnya tarian tradisional, ada tarian jangkit, tari melintang, dan alat musik tradisionalnya gong, serdam, cetik. Selanjutnya rumah tradisionalnya ada rumah sesat. Selanjutnya kita akan membacakan pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitar Provinsi Lampung. Kembali kita perbesar petanya. Sudah terlihat di sini ada Provinsi Tegal, Provinsi Kelagian, Provinsi Pahawang, Provinsi Lalangaluni, Pulau Lalangguni, Pulau Putus, Pulau Balak, Pulau Luni. Dan ada juga selat di sini, ada Selat Legundis, ada Pulau Legundi dekat dengan Selat Legundi, Pulau Legundi Tua, Pulau Legundi Siucai, Pulau Sebesi, Pulau Serdang, Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, ada Pulau Kandang Balak, Pulau Panjukut, Pulau Rimau Balak, Pulau Kopiah, Pulau Seram, Pulau Mundu. Kita lihat di atas.
ada Pulau Pisang, Pulau Batuah, juga ada Teluk. Di sini dekat sini ada Teluk Semang namanya. Mungkin hanya ini informasi yang bisa saya berikan dari Provinsi Lampung. Kita lanjut ke provinsi berikutnya, yaitu Provinsi Banten. Di mana ibu kotanya itu Serang. Kita perbesar gambarnya untuk melihat letak ibu kota. Nah, di sini sudah terlihat simbol dari ibu kota, yaitu Serang. Dan terdapat beberapa kabupaten di provinsi ini, ada Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak. Nah, hanya itu. Selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis gunung yang terdapat pada provinsi ini. Kita perbesar kembali petanya, kita lihat satu persatu. Ada Gunung Pulusari. Di sini sudah saya panah Pulusari, Gunung Asopan, Gunung Karang, Gunung Halimun, Gunung Kendeng, Gunung Ciawitali, Gunung Muncung, Gunung Batu, Gunung Honje, Gunung Pailing, Gunung Batur, Gunung Gede, sepertinya hanya itu. Kita lanjut ke jenis-jenis sungai. Kita berbesar kembali untuk melihat jenis-jenis sungai. Mari kita lanjut ke jenis-jenis pulau kecil terdapat di sekitar Provinsi Banten. Ada Pulau Cangkir, Pulau Ponta, Pulau Pamujan Kecil, Pamujan Besar, Pulau Panjang, Pulau Tanjung Batu, Pulau Kamamisan, Pulau Liungan,
Di sini juga ada Tanjung Lesung, ada Pantai Lada dan Bama. Ada jenis pantai, ada Cemara. Juga ada Teluk Selamat Datang. Ada Pulau Puncang. Baik, kita lanjut ke budaya adat istiadat pada Provinsi Banten. Yang pertama yaitu dari segi suku, ada suku Baduy, Sunda, Banten, Betawi. Bahasa daerahnya itu bahasa Sunda. Lagu daerahnya Dayung Sampan. Tarian tradisionalnya tari coke, debus. Alat musiknya gendang. Senjata tradisional golok. Rumah tradisional rumah kesepuhan. Cerita rakyatnya Rahasia Tujuh Sumur dan Baitul Quran, dan makanan khasnya yaitu toge goreng. Kita lanjut ke selat yang ada sekitar Provinsi Banten. Di sini sudah terlihat, mari kita zoom untuk memperjelasnya. Terdapat itu selat Sunda. Seperti di awal saya juga sudah menyebutkan tentang selat Sunda. Juga ada dekat Pulau Sangiang. Sepertinya hanya ini informasi yang bisa kita lihat dari ada satu lagi nama selat, kita perbesar. Ada Selat Painaitan dekat Pulau. Mari kita perbesar untuk lebih jelasnya. Painatan dekat Pulau Painatan. Kita lanjut ke provinsi selanjutnya, yaitu DKI Jakarta. Mari kita perbesar. Beberapa kotanya ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Dan Jakarta Utara. Kita lihat dari gunung-gunung terdapat di Provinsi Jakarta ini, DKI Jakarta ini. Kita lihat, kita perbesar. Kita lanjut saja ke jenis-jenis danau yang terdapat pada Provinsi DKI Jakarta. Ada juga waduk fluid, ada Danau Sunter, Waduk Sunter Barat, Danau Asli,
lanjut ke adat budaya pada DKI Jakarta sendiri, yaitu sukunya ada suku Sunda, Betawi, Jawa, dan Cina. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Betawi. Lagu daerahnya keroncong, kemayoran, kicir-kicir, jali-jali, dan surilang. Tarian tradisionalnya ada tari topeng, tari ronggeng, ondel-ondel. Alat musik tradisionalnya ada tanjidor, tehian, dan rebana. Senjata tradisionalnya ada golok, rumah tradisionalnya ada rumah jonglo, dan cerita rakyatnya si pitung, si jampang, dan si jampang jago Betawi. Di sini juga terdapat dekat dengan Laut Jawa. Baik, ini informasi yang bisa kita dapatkan dari Provinsi DKI Jakarta. Kita lanjut ke Provinsi Jawa Barat. Ini ibu kotanya yaitu Bandung. Mari kita berbesar untuk melihat letak dari ibu kota provinsi. Nih, sudah terlihat di sini ibu kotanya yaitu Bandung. Kita lihat dari gunung yang terdapat pada Jawa Barat ini ada Gunung Sadakeling, Gunung Talaga Bodas, Gunung Gracak, Gunung Cikuray, Gunung Mandaligiri, Gunung Geder, Gunung Pagas, Gunung Halimun, Gunung Bongkok, Gunung Sangkur, Gunung Sawal, Gunung Cakrabuana, Gunung Talangga Bodas, Gunung Gracak, Gunung Sandakeling, ada juga Gunung Calancang, Gunung Bukit Tunggul, Gunung Halimun, Gunung Kendeng, Gunung Talaga, Gunung Tumpeng, Gunung Buluet, Buleut, Sepertinya hanya itu. Dan kabupaten terdapat pada Provinsi Jawa Barat seperti ada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis danau yang terdapat pada provinsi ini. Kita lihat kembali. Ada juga terdapat waduk seperti Waduk Sanguling, Waduk Pirata. Ini juga ada danau. Dan Situ Longkong, danau, Waduk Darema, nah, hanya itu. Kita lanjut ke nama-nama sungai pada Provinsi Jawa Barat. Kita lihat satu persatu lagi. Ada Sungai Lamaya,
Maya. Kita lanjut kepada saya akan bacakan budaya adat istiadat pada Provinsi Jawa Barat, yaitu dari suku itu ada suku Sunda dan suku Betawi. Bahasa daerahnya Sunda dan Betawi, lagu daerahnya Bui-bui Bulan, Cincing Cangkeling, Manuk Dadali, dan tarian tradisionalnya ada tari topeng dan tari merak. Alat musik tradisionalnya ada calung, angklung, gamelan Sunda, dan calempung. Dan senjata nasionalnya kujang, rumah adat yaitu rumah kesepuhan. Kita lihat pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Provinsi Jawa Barat, seperti Pulau sepertinya tidak ada pulau-pulau kecilnya. Di sini ada legendanya, ada juga candi tadi, sumber air panas, gua, kawasan hutan juga ada, monumen, peninggalan sejarah juga ada, arung jeramnya juga ada, pemukiman tradisional, keraton, air terjun, wisata pantai juga ada, tempat wisata yang warna segitiga seperti ini itu Gunung Merapi, seperti segitiga warna hitam gunung biasa. Nah, hanya itu informasi yang bisa kita dapatkan dari Provinsi Jawa Barat. Kita lanjut ke Provinsi Jawa Tengah. Dengan ibu kota Semarang, kita perbesar gambarnya. Dengan ibu kota Semarang. Nah, ini sudah terlihat Semarang. Kabupaten terdapat pada Jawa Tengah ini ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang. Kita lanjut ke jenis-jenis gunung yang terdapat pada Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada Gunung Genuk pada ketinggian 717. Kita lihat lagi. Ada Gunung Ungaran, ada pula Candi Gedong Songo, ada Gunung Butak, ada Gunung Rango Jembangan, ada Gunung Langit, Gunung Lumping, Gunung Lemah Laki, Gunung Kumbang, Gunung Pojok Tiga, Gunung Arjuna, Gunung Ayam-Ayam, ada Candi Borobudur, Candi Mendut, Gunung Merbabu, ada Gunung Merapi, ada Gunung Tanggung, ada Gunung Betuk, Gunung Tulah, ada Gunung Lawu, ini warna merah, gunungnya berarti gunung api. Ada juga pegunungan di sini, pegunungan Kendeng.
Gunung Muria, Gunung Genu. Nah, sepertinya hanya ini contoh dari yang terdapat di Kabupaten Jawa Tengah. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis sungai yang terdapat pada Kabupaten Jawa Tengah, sungai dan danau. Juga ada Waduk Merika, Waduk Sempor, Waduk Penjalin, Waduk Gambol. Sepertinya hanya itu. Juga ada rawa di sini. Ada Waduk Kendungambo. Ada Waduk Gajahkur. Seperti kita lihat bahwa di Jawa Tengah ini banyak terdapat waduk untuk perairannya. Selanjutnya kita lihat di apakah ada pulau-pulau kecil di sini. Kita lihat lagi. Juga terdapat banyak pantai. Ada pantai Purwahamba Indah, pantai Widuri, pantai Pasir Kencana, juga ada Teluk Penyu, pantai Karangbolong, pantai Mirik, pantai Pasir Besi, pantai Ketawang. Selanjutnya saya akan bacakan adat budaya pada Provinsi Jawa Tengah. Dari sukunya, yaitu ada suku Jawa, 98% masyarakat Provinsi Jawa Tengah itu sukunya Jawa, dan ada juga Sunda, dan ada juga Tionghoa. Bahasa daerahnya ada yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Lagu daerahnya Gambang Suling, Hihir, Jamura, dan tarian daerahnya Serempi, Bambangan Cangkil, dan lain-lain. Alat musik daerahnya gamelan, sitar, senjata tradisionalnya kris, dan rumah tradisionalnya itu rumah jonglo. Bisa kita lihat itu legenda pada provinsi ini. Kita lihat di bagian bawah. Ini legendanya. Baik, hanya itu informasi yang kita dapat dari Jawa Tengah. Kita lanjut ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ibu kota yaitu Yogyakarta, kita perbesar petanya. Nah, di sini sudah terlihat ibu kotanya yaitu Yogyakarta. Ada simbol ibu kota di sini. Kita lanjut ke kabupaten terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, kita lanjut ke jenis-jenis gunung yang terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali kita perbesar, kita lihat satu persatu. Nah, di sini sudah terlihat banyak candi pada Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Candi Sari, Prambanan, Candi Barong, kembali untuk melihatnya. Dan Danau Kemplong, ada Danau Jamblong, Danau Ngenge, Danau Ciserumut, Danau Karer, dan juga terdapat beberapa pantai.
Ada Gunung Gaya-Mayam pada ketinggian 1022. Nah, yaitu kita lanjut ke jenis-jenis sungai yang terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lihat legendanya. Kita lihat di legenda tidak ada sungai, tidak ada gunung, tetapi ada candi, ada gua, makam, lapangan, di sepanjang pantai, dan juga ada kawasan hutan. Selanjutnya saya bacakan suku yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Itu ada suku Jawa dan bahasa daerahnya itu bahasa Jawa. Lagu daerahnya Suwe Ora Jamu, Pitik Tepung, dan Sinong. Alat musik tradisionalnya gong dan gamelan Yogyakarta. Tarian tradisionalnya ada tari serimpi, tari bang-bangan cakil, senjata tradisionalnya keris, rumah tradisionalnya bangsal kencono, cerita rakyatnya Roro Jonggrang, dan legenda Candi Prambanan, dan makanan khasnya yaitu gudeg. Itu informasi yang bisa kita dapat dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjut ke Provinsi Jawa Timur. Kita perbesar kembali petanya. Ibu kota dari Provinsi Jawa Timur sendiri yaitu Surabaya. Mari kita perbesar petanya. Nah, sudah terlihat di sini Surabaya. Pada Provinsi Jawa Timur terdapat juga Pulau Madura. Kita lihat gunung terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Kita lihat satu persatu. Ada Gunung Dorowati, ada gunung api juga, ada Gunung Wilis namanya. Ada Gunung Arjuno, Gunung Angrowayang, Gunung Kojor, Gunung Kawi, Gunung Botak. Ada Gunung Simeru, gunung apinya. Ada Gunung Inderjadar. Ada Pegunungan Tengger, Gunung Munggal, Gunung Penanjakan. Ada Gunung Argopuro, Gunung Kukusan, Gunung Cemuro Kandang, ada Pegunungan Iyang, dan ada juga Gunung Keriting, Gunung Suket, Gunung Raung, Gunung Pendil, Gunung Merapi, ada juga Pegunungan Ijen, dan juga ada Selat Bali. Di sini terlihat ada Selat Bali. Nah, hanya ini sepertinya gunung yang terdapat di Jawa Timur. Kita lanjut ke jenis-jenis sungai dan danau pada Provinsi Jawa Timur. Kembali kita perbesar petanya. Ada Selat Madura tadi. Antara Pulau Madura, di bawah Pulau Madura ada Selat Madura.
Lanjut, sungai dan danau. Kita lanjut aja ke adat dan budaya pada Provinsi Jawa Timur. Yang pertama yaitu dari suku. 79% masyarakat dari Provinsi Jawa Timur itu bersuku Jawa dan ada juga bersuku Madura, Osing, dan Tionghoa. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Jawa, Madura, dan Osing. Selanjutnya lagu daerahnya ada Keramban Sape, Tanduk Magelang, Jola Joli, dan Kidungan. Tarian tradisionalnya ada Remo, Reong Purnorogo, Jaran Kapang, dan Tayu. Dan alat musik tradisionalnya ada gamelan Jawa. Selanjutnya senjata tradisionalnya ada celurit keris dan rumah tradisionalnya jonglo. Kita lihat lagi apakah ada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Ada Pulau Rajab, Pulau Genteng, Pulau Puteran, Pulau Iyang, ada juga Pulau Sapudi dan Pulau Raas, Pulau Bulu Manut, dan Pulau Bayangan. Baik, ini informasi kita dapat dari Provinsi Jawa Timur. Kita lanjut ke Provinsi Bali. Provinsi Bali dengan ibu kota Denpasar. Kita perbesar lagi petanya untuk melihat letak dari ibu kota provinsinya. Nah, sudah terlihat di sini ada Denpasar. Kita lihat kabupaten terdapat di Provinsi Bali itu ada kota Denpasar, ada Kabupaten Madung, ada Kabupaten Kulungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana. Kemudian kita lihat jenis-jenis gunung terdapat pada pada Provinsi Bali. Pertama yaitu ada, kita perbesar lagi untuk lebih jelasnya. Ada Gunung Lesung, ada Gunung Pratan, ada Gunung Batur, gunung apinya, ada Danau Hubung, Danau Batur, ada Gunung Abang, Gunung Mundur Mungsu, ada Danau Bretan, Danau Buyan, dan Danau Batur. Kita lihat lagi, ada Gunung Patas, Gunung Masehe, Gunung Meroduk, Gunung Sangkang, kita lanjut ke pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Provinsi Bali. Itu ada Pulau Serangan, ada juga selat, ada Selat Lombok di sini. Ada Teluk juga. Ada Selat Bandung di sini. Ada Kabupaten Kelungkung, ada Nusa Penida. Ada Pulau Serangan, sudah saya bacakan tadi.
Ada juga sini Selat Bal, ada Gunung Patagung, ada Pulau Menjangan, ada Teluk juga. Kita lanjut ke adat budaya pada provinsi Bali. Bahasa daerahnya itu Bali, sukunya Bali, dan agamanya ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Tetapi lebih banyak masyarakat beragama Hindu, yaitu 93,1%. Dan lagu daerahnya lagu Janger, Ratu Anom, Meong Meong. Tarian tradisionalnya ada tari lenggong, tari kecak, tari pendet. Dan alat musik tradisionalnya ada gamelan Bali. Senjata tradisionalnya ada tari kecak, tari lenggong, keraton. Dan rumah tradisionalnya ada balai bengong. Cerita rakyatnya asal mula Desa Jimprangan. Lanjut kita ke Provinsi Kalimantan Barat. Setelah kita lanjut ke provinsi selanjutnya, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Pada provinsi ini ibu kotanya yaitu Pontianak, dan pada provinsi ini juga memiliki beberapa gunung seperti adanya Gunung Baka, Gunung Cemaru, dan Gunung Betung. Selanjutnya pada sungai. Pada provinsi ini terdapat Sungai Kapuas, Sungai Landak, dan Sungai Melawal. Selanjutnya danau. Danau yang ada pada provinsi ini adalah Danau Bekuan, Danau Luar, dan Danau Seriang. Selanjutnya budaya. Pada provinsi ini dengan suku Dayak dan Melayu, bahasa daerahnya sama lagu daerahnya. Lagu daerahnya Cik Tiperio, tarian tari monong, alat musiknya gerdek, senjata tradisionalnya mandau, dan rumah tradisionalnya rumah panjang. Selanjutnya, pulau kecil yang terdapat pada provinsi ini adalah Pulau Padang Tikar, Pulau Karimata, dan Pulau Maya. Kita lanjut ke Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota dari provinsi ini adalah Palangkaraya, dan gunung yang terdapat pada provinsi ini seperti pada provinsi ini tidak terdapat gunung, tetapi banyak terdapat bukit seperti Bukit Sepatawung. Dan sungai yang terdapat pada provinsi ini seperti Sungai Kayan, Sungai Kapuas, Seruyan, Sungai Sampit, dan Sungai Katingan. Lanjut pada budaya atau adatnya. Pada provinsi ini terdapat suku Dayak dan suku Melayu, dan bahasa Dayak dan bahasa Melayu. Lagu daerah Kalayar Tumpi Wayu, tarian tari Balem Dadas, dan rumah adatnya Rumah Bentang. Kita lanjut ke Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. Pada provinsi ini terdapat waduk yang bernama Waduk Rian Kanan, dan budaya pada provinsi ini adalah masyarakatnya mempunyai suku Banjar, Dayak, Melayu, dan Bugis. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang, Seputangan Bapancu Ampat, tarian tari Baksa Kembang, tari Radap Rahayu, dan tari Tirik. Dan rumah adatnya Rumah Bubungan Tinggi. Pulau kecil terdapat di sekitaran Provinsi Kalimantan Selatan seperti Pulau Sebuku dan Pulau Laut. Kita lanjut ke Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Pada provinsi ini terdapat beberapa gunung seperti Gunung Beratus, Gunung Suaragan, dan Gunung Manyapa. Sungai yang terdapat pada provinsi ini seperti Sungai Belayan, Sungai Mahakam, Sungai Kelai, dan Sungai Boh, serta Sungai Telan. Dan danau terdapat pada provinsi ini seperti Danau Semayang dan Danau Jempang. Budaya atau adat provinsi ini, masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sukunya ada suku Kutai, Dayak, Banjar. Lagu daerahnya yaitu lagu daerah Andang, Sigurandang, Buah Bolok, dan rumah tradisionalnya ada rumah Lamin, senjata tradisionalnya Mandau, Bujak, Serapang. Kita lanjut ke Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak. Pada provinsi ini terdapat beberapa gunung seperti Gunung Baka, Gunung Piabung, Gunung Batu Sambang, Gunung Harum, Gunung Cemaru, Gunung Lawit, dan Gunung Niut. Dan sungai yang terdapat pada provinsi ini seperti
Sungai Kapuas, Sungai Pawan, Sungai Landak, Sungai Sekayam, dan Sungai Mentawai. Danau yang terdapat pada provinsi ini seperti Danau Seriang, Danau Luar, dan Danau Bekacuh. Budaya atau adatnya, masyarakat pada Provinsi Kalimantan Barat ini mempunyai suku dan bahasa Dayak yang mempunyai suku dan bahasa Dayak dan Melayu. Lagu daerahnya yaitu Cincin Periok, tari tradisionalnya Trimonong, tari Zapin, dan tari Tandak Sama. Rumah adatnya yaitu Rumah Panjang. Kita lanjut ke Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado. Gunung terdapat pada provinsi ini seperti Gunung Bumbungan, Gunung Poniki, dan Gunung Gambuta. Sungainya seperti Sungai Panorapa, Sungai Bon, dan Sungai Kabat. Danau yang terdapat pada provinsi ini sebagai Danau Tondara. Budaya atau adatnya, masyarakat Sulawesi Utara ini suku dan bahasa Minahasa, Sangkir. Lagu daerahnya O Inani Keke, tariannya tari Maengket, tari Titi Lotihu, alat musiknya kolintang, rumah tradisionalnya rumah bolang Mangando. Dan pulau kecil terdapat pada sekitar Provinsi Sulawesi Utara seperti Pulau Nain, Pulau Mantehage, Pulau Manabutua, dan Pulau Bunaken. Kita lanjut ke Provinsi Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo. Dan contoh gunung yang terdapat pada provinsi ini seperti Gunung Bobuli, sungainya seperti Sungai Miliago, Sungai Randangan, Sungai Pakuyunan, dan Sungai Bon. Danaunya seperti Danau Limbolo. Budaya atau adat, masyarakat Provinsi Gorontalo ini mempunyai suku Gorontalo, Mangondo, dan bahasa daerahnya Gorontalo, Atingola, dan Samawa. Lagu daerah pada provinsi ini yaitu lagu daerah Holuntalo Lipu, tarian tari Paule Cinde, alat musik gendang, senjata tradisional itu sable, rumah tradisionalnya Bandayo Poboit, Dulo Hupa, dan makanan khasnya itu Woku Belanga. Kita lanjut ke provinsi selanjutnya yaitu Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju. Gunung terdapat pada provinsi ini seperti Gunung Gada Dewat dan bukit, selebihnya bukit yaitu seperti Bukit Kabintur dan Bukit Paroreang. Sungainya seperti ada Sungai Samasa, Sungai Masuku, Sungai Hau, dan Sungai Karama. Pada provinsi ini tidak terdapat danau, dan budayanya pada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat memiliki suku dan bahasa daerah Makassar, Bugis, Mandar. Tarian tradisionalnya itu tari Lumense, tari Babundu, tari Motato, tari Bobolondong, alat musiknya calong, senjata tradisionalnya badik, rumah tradisionalnya rumah adat Mandar, cerita rakyatnya Panglima Todialik, asal mula nama pembohong, dan makanan khas Longkancoroy. Kita lanjut kepada provinsi selanjutnya yaitu Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Pada provinsi ini terdapat beberapa gunung seperti Gunung Malino, Gunung Tinombala, Gunung Ogasmoes, Gunung Lompopana, Gunung Tirolawa, Gunung Tambusisi, Gunung Lumut, Gunung Bolutuku, Gunung Tumpu 3. Dan sungainya seperti ada Sungai Bangka, Sungai Bol, dan Sungai Palu. Danaunya seperti ada Danau Lindu. Dan pada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki suku seperti Muna, Bugis, Bonton, Kaili, dan bahasa daerahnya yaitu bahasa daerah Pamona, Mori, Kail. Lagu daerahnya yaitu Tanang Bukail, Tandok Kadadingki, Pranoposo. Tariannya itu tari Lumense, alat musiknya gendang, rumah adat rumah raja, dan senjata tradisionalnya Pasatimpo dan Karang. Contoh pulau kecil terdapat pada sekitaran Provinsi Sulawesi Tengah itu seperti adanya Pulau Peleng. Kita lanjut ke provinsi selanjutnya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Kendari. Contoh gunung terdapat pada provinsi ini yaitu Gunung Kambung. Sungainya yaitu Sungai Kaleria, Sungai Nimasa, Sungai Maro, Sungai Ponto, dan Sungai Centeng.
danaunya seperti Danau Matana, Danau Towoti, dan Sridate. Budaya pada provinsi ini yaitu masyarakatnya mempunyai suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Bahasa daerahnya yaitu bahasa daerah Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar, hampir sama dengan suku Bugis tadi. Lagu daerahnya yaitu Angin Mamini, Ati Raja, tarian tradisional itu Tari Bosara, Tari Kipas, dan senjata tradisionalnya itu Badik, dan rumah adatnya Rumah Tongkonang. Pulau kecil terdapat pada sekitaran provinsi ini seperti adanya Pulau Selayar dan Pulau Pasti. Kita lanjut ke provinsi selanjutnya. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari. Gunung pada sekitar provinsi ini seperti ada Gunung Tangkeleboke, Gunung Mengkoka, dan Gunung Watuwila. Sungai terdapat pada provinsi ini seperti ada Sungai Koriaweha, Sungai Sampara, Sungai Lasolo, Sungai Lalindu, dan Sungai Kompuri. Contoh danaunya tidak ada. Kita lanjut ke budaya atau adatnya. Masyarakat Sulawesi Tenggara ada suku Bugis, Boton, Tolaki, dan Muna. Bahasa daerahnya Muna, Botuk, Bangkulaku. Lagu daerahnya Pei, Tawa-tawa, Indolugo, tarian tradisional Tari Dinggu, Tari Manulampu, Tari Molulo, alat musik tradisionalnya gamelan, senjata tradisionalnya keris, dan rumah tradisionalnya rumah istana buton. Pulau kecil terdapat di sekitaran Provinsi Sulawesi Tenggara itu seperti adanya Pulau Buton, Pulau Muna, dan Pulau Wowoni. Dan lanjut ke provinsi ke-29 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Mataram. Pada provinsi ini terdapat beberapa gunung, diantaranya ada Gunung Batu Lanteh, Gunung Bersana, Gunung Dodo, Gunung Tambora, Gunung Doworoto-Dongo, Gunung Malaka, dan Gunung Pondo. Contoh sungainya seperti adanya Sungai Dadukan, danaunya ada Danau Tenggara Arait, dan masyarakat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mempunyai suku dan bahasa daerah Sasak, Bali, Sumbawa, dan Bima. Lagu daerahnya yaitu Tukuna, Rimura, Oren, Or-Olen, Bolelebo, tarian tradisionalnya Tarimpa, Lengo, Tari Batu Nganga, alat musik tradisionalnya Cungkil, Poimer, Peloko, senjata tradisionalnya keris, dan rumah adatnya dalam Loka Samawa. Pulau-pulau kecil terdapat pada provinsi ini seperti adanya Pulau Medar, Pulau Moyo, dan Pulau Sangeang. Kita lanjut ke provinsi yang ke-30, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan ibu kota Kupang. Contoh gunung yang terdapat pada provinsi ini seperti adanya Gunung Wangabeti, Gunung Jagaprana, Gunung Mutis, Gunung Lewontobi, Gunung Kalimutu, Gunung Inaja, Gunung Mundel, Gunung Cerunumba. Sungainya seperti ada Sungai Asesa, Sungai Bananai, Sungai Kambaniru, dan Sungai Noel Besi. Kita lanjut ke danau. Pada provinsi ini terdapat Danau Wekuri, Danau Ranamese, Danau Sanonggoan, dan Danau Kelimut. Pada provinsi ini, masyarakatnya mempunyai suku dan bahasa daerah Alor, Endai Mangarai, Sumba, Rote, lagu daerahnya Anak Kambing Saya, Potong Bebek Angsa, alat musik tradisionalnya Mandau, dan rumah adatnya Rumah Mosulaki. Pada provinsi ini juga terdapat beberapa pulau kecil seperti Pulau Sumba, Pulau Rot, Pulau Sawu, Pulau Lombelan, dan Pulau Flores. Kita lanjut ke provinsi 31, yaitu Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon. Pada provinsi ini terdapat beberapa gunung seperti adanya Gunung Binaya, Gunung Papat Mada, Masbet, Mustela, Gekilia, Lalatu, Walaolon, dan Proplana. Sungainya seperti ada Sungai Api, Anugai Eti, Kawa, Masiwang, Salawai, Sapalewa, dan Tala. Untuk danaunya ada Danau Tolire, Danau Languna, Nevila,
Dan contoh budayanya ada adat makan batita. Lagu daerahnya yaitu Burung Kakak Tua, Oleh Sioh, dan Rasa Sayange. Pulau kecil terdapat di sekitaran Provinsi Maluku ini seperti adanya Pulau Yandena, Pulau Wer, Pulau Buru, dan Pulau Seram. Lanjut ke provinsi nomor 32, yaitu Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota Sovivi. Terdapat beberapa gunung seperti Gunung Kimarijang, Gamala, Gamkonora, Obi, Watu-Watu, dan Sabatai. Contoh sungainya seperti Sungai Kobe dan Wairoro, Sungai Momoy, Sungai Mitra. Danaunya ada Danau Tolire, Danau Languna, Danau Ninyala, dan Danau Rana. Budayanya pada provinsi ini terdapat lagu daerah, yaitu lagu daerah Sarinade, dan tariannya tarian Cakelele dan Nabartira. Lanjut ke provinsi dua terakhir, yaitu Provinsi Papua dengan ibu kotanya Jayakarta. Gunungnya seperti adanya Gunung Puncak Jaya, Gunung Mandala, Valentia, Pegunungan Hens, Angemo, Antare. Dan contoh sungainya seperti ada Sungai Baliem, Biang, Praza, Bulaka, Digaul, Plai, Kampung, dan Keron. Kita lanjut ke danau. Danaunya ada seperti Danau Habema, Rombebal, Sentani, Iki. Kita lanjut ke budaya. Pada adanya adat Arare, yaitu tradisi perkawinan tari adat sajojo rumah, adat zona, senjata busur, dan panah. Pulau kecil sekitaran provinsi ini seperti adanya Pulau Biak, Pulau Nombor, dan Pulau Misono. Kita lanjut ke provinsi terakhir, yaitu Provinsi Papua Barat. Dengan ibu kota Manokwari, gunungnya ada Argopuro, sungainya ada Kamundan, Muti, danaunya Framo, Kamakwalor. Budayanya pakaian adat Ewer, rumah aki-aka, senjata panah, tari perang, alat musiknya gudo. Pulau kecil seperti adanya Pulau Midio, Pulau Salawati, Pulau Kopian, Pulau Bantata, Pulau Gam, serta Pulau Wageo. Nah, itulah contoh dari 34 provinsi beserta nama-nama gunung, sungai, danau, budaya adat per provinsi. Di sini saya sudah menyebutkan beberapa pulau kecil yang ada di sekitaran provinsi dari sekitaran 34 provinsi tadi. Sekarang saya akan menyebutkan contoh selat yang ada di Indonesia. Ada cukup banyak selat yang ada di Indonesia. Saya akan bacakannya satu persatu beserta letaknya. Seperti adanya Selat Alor. Selat Alor ini terletak di antara Pulau Lombelum dan Pulau Bantar. Selanjutnya Selat Bandung. Selat Bandung ini di antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. Selanjutnya Selat Bali di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat Bangka terletak di antara Pulau Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Selat Batahai di antara Pulau Moyo, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Selat Benggala terletak di antara sebelah selatan Pulau Weh dan Banda Aceh. Lanjut ke Selat Bengkalis. Selat Bengkalis ini terletak di antara Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. Selanjutnya Selat Berhala terletak di antara Pulau Lingga, Provinsi Riau. Selat Bunga Laut di antara Pulau Siberut dan Pulau Sipora. Selat Dampir di antara Pulau Gam dan Pulau Batanta. Selat Dumai di antara sebelah selatan Pulau Rupat, Provinsi Riau. Selanjutnya Selat Durian di antara sebelah timur Pulau Kunduran, Provinsi Riau. Selanjutnya Selat Gaspar terletak di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selanjutnya ada Selat Karimata terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada Selat Lewotobi terletak di antara sebelah barat Pulau Solor, Provinsi NTT. Dan ada juga Selat Lembeh di antara sebelah utara Pulau Lembeh. Selanjutnya ada Selat Likunang di antara sebelah selatan Pulau Talise. Selat Lintah di antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Masih ada lagi contoh-contoh selat yang ada di Indonesia. Cukup banyak kan? Seperti adanya Selat Lombok, ada di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Dan Selat Madura terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selanjutnya Selat Makassar terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
Contohnya Selat Malaka terletak di antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Selat Manipa terletak di Pulau Buru dan Pulau Ambon. Selat Ombai terletak di antara Kepulauan Alor dan Pulau Timor. Lanjut ke Selat Panaitan di antara sebelah timur Pulau Panaitan atau di Jawa Barat. Selat Panjang terletak di antara sebelah selatan Pulau Padang, Provinsi Riau. Selat Pantas terletak di antara Pulau Pantar dan Pulau Alor. Selat Patinti terletak di antara Pulau Bancan dan Pulau Makian. Selat Peleng terletak di antara sebelah barat Pulau Peleng di Sulawesi Tengah. Selat Ras terletak di antara Pulau Sapudi dan Pulau Ras. Selat Riau terletak di sebelah selatan Pulau Bintan, Provinsi Riau. Selat Roti di antara Pulau Roti dan Pulau Semo, Provinsi NTT. Selat Rupat terletak di antara Pulau Rupat, Provinsi Riau. Selat Sabalangka di antara sebelah timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Selat Sanding di antara sebelah selatan Pulau Bangkai. Selat Sapudi di antara Pulau Madura dan Pulau Sapudi. Selat Selayar terletak di antara Pulau Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya beri informasi dan saya sudah menjawab pertanyaan dari tes formatif 1. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.